Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala lima'abadina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadai duyunina, li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an, لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض وسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا بد لك عند تلاوة القرآن أن تطهر ظاهرك وباطنك. Kita oleh Allah Ta'ala diberi kesempatan untuk bersentuhan dengan firman-firmannya, yaitu dengan diabadikannya Al-Quran sampai hari ini. Kalau mukjizat para nabi yang lain itu berakhir sesuai dengan wafatnya para nabi itu, tapi satu-satunya mukjizat yang diterima Kanjeng Rasul walaupun beliau sudah wafat tetap terjaga sampai hari ini, dan itu adalah Al-Quran yang dihidangkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Jadi ini merupakan karunia yang sangat besar karena kita itu oleh Allah diberi peluang untuk berkomunikasi, untuk berbincang-bincang dengan Allah lewat membaca Al-Quran. Boleh jadi ya, ada orang yang bacaan Qurannya itu belum fasih. Ulaika belum fasih. Tapi boleh jadi juga orang yang belum fasih itu hatinya bisa tergetar karena merasakan berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi karena itu jangan sampai merasa malu untuk mempelajari Al-Quran hanya karena kita sudah berumur dan belum fasih membacanya. Jangan malu. Itu peluang yang sangat agung untuk kita bisa bercakap-cakap dengan Allah, untuk kita bisa menikmati hidangan-hidangan hadiratnya itu. Jadi walaupun sudah berumur, sudah tua, menginjak kepala 5, kepala 6, tak fasih-fasih, tetap saja pelajari itu. Sebab mempelajari Al-Quran bukan saja untuk mendapatkan pengetahuan atau fasih membaca,
tapi lebih dari itu kesempatan untuk bertatap muka dengan yang memfirmankan Al-Quran itu. Jadi nggak usah malu hanya karena ada santri-santri masih kecil sudah fase, kita yang tua-tua masih terbata-bata, nggak usah pakai malu, nggak usah pakai malu. Jadi kita perlu terus tekun. Bahkan andaikan sampai akhir hayat kita tak fase-fase juga, tetap hal itu jangan menjadi hambatan bagi kita untuk menikmati membaca Al-Quran. Jadi ini merupakan karunia yang sangat besar bagi kita, adanya Al-Quran itu. Karena itu jangan dianggurin, jangan dianggurin. Belajarlah untuk bisa menikmati. Jangan ngambek hanya karena belajar 1-2 kali enggak fase-fase, tinggal saja. Oh, jangan ditinggal, jangan ditinggal. Apakah satu hari dapat 2 ayat, 3 ayat, enggak masalah. Yang penting ada ketekunan dalam diri kita dan niat kita adalah menghadapkan diri kepada yang memfirmankan Al-Quran itu. Nah, ketika ada semangat seperti itu, maka tidak boleh tidak di saat kita berhadapan dengan Quran, kita harus mensucikan zahir dan batin kita. Suci zahir apa? Suci dari najis dan hadas. Itu zahir kita. Suci batin apa? Yaitu sterilnya hati dari apapun yang selain Allah. Jadi orang yang kesehariannya sibuk, nah ketika sudah membaca Quran, hilangkan kesibukan-kesibukan itu dalam hati, hilangkan itu. Sudah saatnya berkonsentrasi menghadapkan diri kepada hadiratnya, gitu. Jadi apalagi sampai dihayati. Nah itu berarti zahir dan batin kita sucikan. Berarti begini, antara kita dengan Allah Ta'ala itu ada korelasi. Apa korelasi itu ya? Ada sesuatu yang bisa mempertemukan. Jadi Allah mempersilahkan kita baca Al-Quran. Allah berarti dengan demikian menyediakan diri untuk ditemui lewat baca Al-Quran. Menyediakan diri. Ayo siapa yang mau ketemu aku, baca ini firman-firmanku, kan gitu. Menyediakan diri itu. Maka karena itu betapa sangat menggembirakan ketika kita baca Al-Quran dan kita merasakan berjumpa dengan yang memfirmankannya. Pernah salah seorang cucu Kanjeng Rasul, yaitu Syekh Ja'far Shadiq, beliau itu membaca Al-Fatihah ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang. Jadi karena diulang-ulang itu sampai beliau itu merasakan berhadapan langsung dengan Allah yang memfirmankannya. Dari saking nikmatnya kelengar beliau itu. Jadi ya, ada orang kelengar dari saking nikmatnya loh. Dari saking tergetarnya batin beliau, akhirnya pingsan. Nah setelah siuman, setelah sadar ditanya, kenapa jenengan tadi kok pingsan? Bagaimana tidak pingsan? Saya merasa berhadapan-hadapan langsung dengan Allah yang memfirmankannya. Jadi karena itu kita ciptakan kobaran semangat dalam diri kita untuk menyusuri ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Sudah berumur tapi masih ikro, enggak usah malu, enggak sosok gaya. Dikasih perjus ketika muqaddaman hataman, yang lain-lain baca nyaring, dia samar sendiri. Samar sendiri. Sebab kalau dipernyaring ketahuan salahnya. Ketika yang lain-lain tutup, sudah selesai, tutup juga. Lah, pakai malu segala.
Bilang saja kalau cuma sampai 2 ayat 3 ayat, setelah itu nggak rampung-rampung, ya ditandai saja. Aku mohon maaf nggak rampung, ya nggak masalah. Malu mau mengakui. Jadi nggak usah pakai malu. Kita itu mempertaruhkan keutuhan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menekuni mempelajari Al-Qur'an. Tidak usah seperti di zaman kanak-kanak dulu. Zaman kanak-kanak dulu temennya naik 5 ayat, naik juga 5 ayat. Jadi seolah-olah seperti lomba. Temennya masuk ke juz 2, masuk juga ke juz 2. Padahal juz 1-nya masih belepotan. Enggak usah pakai begitu. Itu sudah usai, sudah menjadi bagian dari masa silam. Jadi kita tinggal menekuni terus. Anggap dan yakinlah bahwa bacaan Al-Quran itu adalah kelezatan, adalah kenikmatan yang perlu dikonsumsi oleh rohani diri kita. Jadi Al-Quran dengan demikian bisa menarik kita menuju derajat yang terpuji. Kalau begitu, Al-Quran bisa menarik kita untuk berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan terlalu karat hati kita karena lama tak bersentuhan dengan Al-Quran. Jangan terlalu karat. Eman-eman peluang yang sangat agung, yang sangat besar itu. Jadi dengan Al-Quran Allah berarti membuka diri untuk peluang kita bercakap-cakap dengan hadiratnya, berbincang-bincang dengan hadiratnya. Siapa orang yang mau berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala, bacalah Al-Quran sabda Nabi. Baca. Atau kalau sangat tidak bisa baca, ya minimal senang nyetel bacaan Quran gitu loh. Sebab kalau tidak ada yang membimbing dan betul-betul tidak tahu huruf-huruf Arab itu, nanti baca pakai huruf-huruf Latin. Itu bacaannya seringkali salah kalau membaca pakai huruf Latinnya itu. Ya, sering salah. Ya, kalau misalnya tidak ada yang membimbing, ya dengerin bacaan Al-Quran, dinikmati, ciptakan imajinasi yang suci bahwa dengan mendengarkan bacaan Al-Quran kita sesungguhnya sedang mendengarkan firman-firmannya yang suci itu. Nah, batin kita itu mesti suci dari apa? An jami'il lawazimi basyariyatika, ya. Dari dimensi-dimensi jasad kita. Jadi ada dimensi rohani, ada dimensi jasad. Nah, dimensi rohani ini merupakan pintu yang menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dimensi jasmani ini merupakan peluang yang menghubungkan kita dengan segala yang fana, dengan segala sesuatu yang akan musnah oleh perputaran waktu. Jadi kita itu memiliki 2 dimensi, yaitu rohani dan jasmani. Usahakan rohani itu memimpin jasmani kita. Rohani itu menjadi nakoda bagi jasmani kita. Maka kalau begitu pasti langkah-langkah kita menuju kepada kebaikan. Kalau rohani menjadi nakoda, menjadi supir, menjadi sais bagi jasmani diri kita. Tapi kalau dibalik, jasmani kita yang menjadi supir, jadi nakoda, jadi sais, maka kita hanya akan dipermalukan oleh berbagai macam hasrat jasmani itu. Hanya akan dipermalukan. Jadi itulah falsafahnya ya. Kenapa orang ketika sholat berjamaah, barisan paling depan harus laki-laki. Itu pun laki-laki yang dewasa. Terus baris yang kedua bagian anak-anak. Baris yang ketiga terakhir bagian perempuan. Ini simbolik sebenarnya. Artinya apa? Yang harus berada di depan di dalam menempuh perjalanan hidup kita, yang harus di depan itu akal, ruh harus di depan. Kalau akalnya di depan, orang ruhnya di depan, pasti tujuannya kebaikan. Tapi kalau nafsunya yang di depan, itu pasti keburukan itu. Jadi agenda-agendanya cuman berkaitan dengan kesenangan-kesenangan yang menipu, rayuan-rayuan yang menyesatkan, cuman kesana tok. Jadi tidak ada agenda-agenda untuk kehidupan yang abadi, itu tidak ada. Padahal mestinya kita semakin tua itu semakin mengagendakan untuk kehidupan abadi. Sekarang kan sudah
seperti reda lagi ya. Coba di saat-saat kemarin ketika COVID itu pesat-pesatnya, kematian itu berada di depan mata loh. Saya itu ya mendapatkan banyak sekali WhatsApp itu ya. Kiai, saya tolong, saya memang sehat sekarang, tapi kalau tiba-tiba mati tolong didoakan. Jadi kematian itu berarti terbayang-bayang di depan. Jadi serba mungkin. Apakah orang itu sakit atau sehat, serba mungkin untuk sewaktu-waktu langsung mati. Nah, itu sesungguhnya bagus untuk kesehatan rohani, itu bagus loh sebenarnya. Nah, ketika sudah makin jauh COVID-nya makin jauh, lengah lagi. Padahal pesan Kanjeng Rasul, sering-seringlah mengingat kematian. Sering-sering dibawa kemana-mana kematian itu. Karena itu orang yang nari sufi, tarian Maulawi itu kenapa kopiahnya itu kok tinggi? Kopiahnya tinggi, coklat. Kenapa kok seperti itu? Itu sebagai simbol dari nisan. Jadi kemana-mana itu nisannya disunggi. Itu artinya sadar tentang adanya kematian. Kalau orang sadar tentang adanya kematian, tidak mungkin orang itu perbuatannya serang-serong, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti perbuatannya itu terkontrol. Langkah-langkahnya itu pasti tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti begitu. Jadi kita mesti mensucikan batin kita dari dominasi hasrat jasad. Dari dominasi hasrat jasad. Jadi apakah hasrat batiniah kita, hasrat rohani kita mendominasi kehidupan kita? Nah, kalau untuk sekarang ukurannya adalah apakah Android kita banyak terpakai untuk kebaikan atau untuk kesenangan yang menipu? Nah, itu ukurannya. Kalau untuk kebaikan berarti yang mendominasi rohani. Tapi kalau untuk yang sia-sia, hanya melek begitu saja, kemudian untuk subuhnya ditinggalkan misalnya, itu berarti didominasi oleh hasrat jasmani. Itu masih ada. Nah, jangan sampai kita itu senantiasa berada dalam pertarungan, tidak saja dengan setan tapi juga dengan nafsu kita. Jangan sampai dimensi rohani kita itu tergencet, terkalahkan, terkapar oleh adanya hasrat jasad. Jangan sampai. Harus di atasnya. Kalau tidak, dimensi rohani ini tidak di atasnya, maka akan dikalahkan, akan dihinakan. Jadi itu yang disebut dengan yusmi au yasimi. Jangan sampai nafsu itu menguasai diri kita. Kalau sampai mengalahkan rohani kita, maka kita akan terkulai, kita akan dipermalukan oleh nafsu diri kita sendiri. Hari ini mungkin tidak dipermalukan, tapi di hadapan Rabbul Alamin dan di hadapan seluruh manusia, betapa tak tertanggungkan rasa malu itu. Nah, apa bukti konkretnya bahwa kita membersihkan diri dari hasrat jasmani kita? Yaitu bihaitsu taghibu anka nafsuka. Ketika kita menyusuri firman-firman Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran, biarpun kita masih terbata-bata, di saat itulah kita berusaha untuk melenyapkan keakuan. Misalnya keakuan itu begini, ini loh, aku walaupun awam, bukan lulusan pondok, ini tetap ngaji, lebih bagus ketimbang yang sana lulusan pondok ngadu ayam terus itu. Jadi itu keakuan itu nggak benar itu, nggak benar. Ngajinya benar, tapi keakuannya yang tidak benar. Jadi sebaiknya apa kalau kita sedang mengaji Al-Quran, belajar, menyusuri firman-firman Allah Ta'ala? Bagaimana caranya? Kita mesti merasakan ini mutlak karunia. Kalau tidak karena karunia, aku pun pasti tak sempat untuk membaca Quran ini, biarpun cuma satu ayat satu hari, nggak sempat. Jadi karena itu banyaklah bersyukur, bukan merasa aku itu walaupun tidak lulusan pondok, tapi tetap ngaji. Ketimbang yang sana lulusan pondok, nggak pernah megang Quran. Nah, itu keakuan. Nah, itu bisa membatalkan kebaikan. Bisa membatalkan kebaikan. Nah, karena itu ya, seorang sufi bernama Syekh
Dhunnun al-Misri. Beliau ini memiliki ponakan yang masih kecil, kira-kira masih kelas SD itu loh. Ketika Syekh Dhunnun al-Misri ini bangun tengah malam, berwudhu, bermunajat, menghadapkan diri dengan total kepada Allah Ta'ala, nah ponakannya yang masih sekelasan SD itu bangun dan bilang kemudian, wah, orang-orang ini kok nggak pada bangun di malam hari ya, gimana akan dapat kemuliaan? Jadi anak kecil tuh ngomong gitu. Pamannya bilang, kamu sebaiknya tidur saja, tidur. Artinya apa? Kamu memang bangun tapi merasa lebih baik ketimbang orang yang tidur. Nah itu keakuan itu. Karena itu disuruh kamu sebaiknya tidur. Nah, merasakan diri lebih ketimbang orang lain itu yang disebut sebagai keakuan nafsu seseorang. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Gitu. Jadi bihaitsu taghibu anka nafsuka. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, hilangkan egoisme, hilangkan keakuan, hilangkan rasa jumawa atau lebih baik ketimbang orang lain. Hilangkan itu. Sebab itu mengotori. Wa tafna hawiyatuka wa sya'nuka, dan semestinya juga identitasmu itu juga harus kau lenyapkan. Aku. Jadi selama masih ada aku di dalam diri kita, itu berarti masih merupakan jebakan. Ana khairun minhu, kata iblis. Aku lebih baik ketimbang Adam, kata iblis. Selama kita masih memiliki kalimat seperti itu atau padanannya, aku lebih baik ketimbang fulan, itu berarti masih ada jiwa iblis dalam diri kita. Naudzubillah. Jadi kita harus meleburkan diri. Jadi andaikan bukan karena pertolongannya, maka aku tidak bisa ngaji. Dan karena sekarang aku bisa ngaji, maka mutlak pertolongannya. Maka tak boleh aku membanggakan diri. Sebab sesungguhnya hakikat dari pelaku kebaikan itu tak lain adalah Allah Ta'ala. Al-fa'ilul hakiki huwallah. Jadi hakikat yang menggerakkan kita di sini untuk ngaji setiap malam Sabtu, Allah itu. Enggak bisa kita melangkahkan satu kaki saja ke depan, itu enggak bisa kalau tanpa pertolongannya. Nah, menghayati pertolongan Allah Ta'ala untuk diri kita, itu juga merupakan bagian dari karunia rohani. Jadi ketika kita mengerjakan kebaikan, di saat itu sesungguhnya kita mesti merasa lebih butuh Allah dibandingkan ketika kita berdosa. Kalau kita berdosa, sudah pasti kita merengek-rengek mohon ampun kepada Allah Ta'ala, astagfirullah, dan merasa bersalah. Tapi kalau kita mengerjakan kebaikan, belum tentu kita merasa butuh Allah loh. Padahal mestinya merasa butuh Allah itu lebih besar ketika kita berbuat baik dibandingkan ketika kita berbuat dosa, mestinya. Tapi kan tidak mudah kita mengerjakan kebaikan. Ya Allah, ini karuniamu dan saya membutuhkan karunia berikutnya. Jadi kita ini sesungguhnya sangat tidak berdaya di dalam mengerjakan bahkan sebutir kebaikan. Itu tidak berdaya sebenarnya tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Nah, wa antaqaka rabbuka binutqihi wa kalamihi. Yang paling baik itu adalah ketika kita membaca Quran, kita merasakan sedang dituntun oleh Allah untuk membaca Quran. Bukan kita membaca sendiri, tapi digerakkan oleh Allah di dalam membaca firman-firmannya itu. Nah, kalau sampai merasakan itu, berarti kita sukses mempressing diri, menekan ego kita sendiri. Kita pressing, kita tekan. Nah, kalau sudah sukses seperti itu, berarti kita betul-betul diperankan oleh Allah. Kalau diperankan oleh Allah Ta'ala, berarti kebaikan-kebaikan itu mutlak merupakan milik Allah yang dianugerahkan kepada diri kita. Jadi ini perlu latihan loh ya, perlu latihan. Kalau tidak, maka kebaikan-kebaikan itu digulung oleh keakuan kita. Itu aku. Itu kalau tidak karena aku, ya nggak bisa itu.
Nah itu berarti apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan itu digulung gitu. Karena itu ambillah langkah-langkah di mana hati kita merasakan sangat rendah. Itu punya bukan, itu punya Allah. Gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang kaya raya. Ternaknya saja itu ribuan. Nabi Ibrahim ternaknya ribuan. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim itu adalah beliau tidak merasa memiliki. Beliau hanya merasa dititipi. Ya. Kalau sekarang itu kata-kata titipan itu lebih merupakan pemanis. Punya mobil baru, ya titipan ini. Padahal ya sesungguhnya ya merasa ya punya aku. Tidak betul-betul titipan. Kalau betul-betul titipan ada orang yang mau minjam untuk kebaikan, kok nggak boleh katanya titipan. Nah Nabi Ibrahim itu memiliki kekayaan sedemikian rupa. Tapi kekayaan Nabi Ibrahim itu menjadikan malaikat Jibril bertanya-tanya, ya Allah, pantaskah jenengan mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih jenengan? Wong kekayaannya banyak kok. Masa hatinya tidak berkelindan dengan kekayaan? Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, sekarang kau uji sendiri. Pantaskah aku memberikan gelar kekasih kepada dia atau tidak? Kau uji sendiri. Nah, waktu sore hari, malaikat Jibril menyaru sebagai manusia, mendatangi Nabi Ibrahim yang sedang menjaga ternaknya itu. Ternaknya Nabi Ibrahim, setiap 1000 ternak dijaga oleh satu anjing. Padahal anjingnya 12.000. Berarti 1000 kali 12.000. Berapa saya nggak tahu jumlahnya. Nah, Assalamualaikum, kata malaikat Jibril. Waalaikumsalam. Langsung to the point malaikat Jibril. Wah, banyak sekali ya kekayaanmu. Ini bukan punya saya kok. Ini punya Allah, cuman dititipkan ke saya. Oh, kalau begitu boleh dong paronan sama aku. Aku separuh, kau separuh. Kata Nabi Ibrahim, jangankan separuh, semua kau bawa asal bertanggung jawab. Itu loh, itu betul-betul titipan kalau kayak gitu. Kalau yang lain-lain pemanis itu. Titipan. Tapi pelitnya bukan main, ya bukan titipan. Bukan titipan. Nah, itu kan berarti apa? Berarti sudah betul-betul merdeka dari adanya kepemilikan. Kalau Gibran kan mengatakan ya, anakmu bukanlah anakmu, tapi anak-anak kehidupan. Itu Gibran. Jadi anak-anak kita itu kan nggak bisa kita cetak sesuai dengan kemauan kita. Mereka memiliki dunianya sendiri, memiliki impiannya sendiri, memiliki masa depannya sendiri. Tidak bisa kita belenggu, kita cetak seperti yang kita inginkan. Nggak bisa. Jadi anakmu bukanlah anakmu, tapi anak-anak kehidupan. Nah kalau Nabi Ibrahim, milikmu bukan milikmu, tapi milik Allah. Oh, kalau sampai tuntas seperti itu, orang berarti merdeka dari segala egoisme dirinya sendiri. Ketika merdeka dari egoisme dirinya sendiri, pastilah orang itu waliullah. Pasti itu sudah. Kenapa? Sudah terbebaskan dari belenggu kekelaman dirinya sendiri. Sudah terbebaskan. Nah, ketika itu, wa antaqaka rabbuka, orang itu bertindak apa saja sesungguhnya sedang diperjalankan oleh Allah. Berbicara apa saja sesungguhnya sedang dijalankan oleh Allah Ta'ala juga. Maka untuk Kanjeng Rasul, untuk Nabi kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara atas nama keinginannya, tidak pernah bertindak, tidak pernah mengambil keputusan atas nama keinginannya sendiri. In huwa illa wahyun, itu adalah langsung wahyu Allah Ta'ala. Wah, merdeka kalau itu sudah. Merdeka dari segala belenggu. Karena merdeka dari segala belenggu, maka dengan melesat terbang menuju kepada Allah Ta'ala setiap saat. Jadi ketika sholat itu terbang hatinya menuju Allah Ta'ala. Jasadnya berada di antara saf-saf itu. Tapi rohnya, hatinya terbang berjumpa Allah di luar segala ruang. Itu hakikatnya merdeka. Tapi kalau orang masih dihantui oleh berbagai macam kepemilikan, oleh berbagai macam hasrat dan kesenangan, itu nggak merdeka itu, nggak merdeka.
itu masih tertambat, masih tertali. Bagaimana mungkin ada layang-layang bisa naik ke angkasa kalau buntutnya itu masih dipegang? Gak mungkin. Atau buntutnya itu masih ditali dengan batu di tanah, gak mungkin bisa naik itu. Hanya ketika betul-betul bebas dari berbagai macam keterbelengguan, maka bisa mi'raj. Oleh karena itu Kanjeng Rasul bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah terbangnya orang beriman kalau sudah lepas belenggu-belenggunya. Terbang, Allahu Akbar, terbang. Hilang segala jadwal, segala agenda, janji ini dan itu hilang, lenyap itu langsung. Allahu Akbar. Tapi ketika masih terikat oleh berbagai omongan tadi, nanti mau kerja apa, janjian sama siapa, itu seperti layang-layang yang dipegang di tanah, di bumi, itu nggak bisa naik itu. Jadi nggak mi'raj itu, tetap saja berada di sop-sop itu, nggak kemana-mana. Jadi ada orang sholat lahiriahnya itu di antara sop-sop, hatinya sudah bebas berhadapan-hadapan dengan Allah di luar segala ruang. Ada orang yang sholat di antara sop-sop, hati dan jasadnya di antara sop-sop itu. Kalaupun hatinya kemana-mana, itu pergi-pergi ke pasar, pergi kemana yang lain. Itu nggak merdeka ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita lahir dari rahim ibu kita dalam kondisi merdeka. Jadi bayi-bayi itu merdeka karena belum punya mimpi, belum punya harapan, belum punya imajinasi ke depan mau apa. Belum ada janji ini dan itu, merdeka bayi-bayi itu. Aneh kata Sayyidina Umar, manusia lahir merdeka, ketika besar, ternyata makin terbelenggu, hilang kemerdekaannya. Hilang kemerdekaan. Nah, itu ya, kita berjumpa dengan Allah lewat bacaan Al-Quran agar kita merdeka dari segala belenggu egoisme diri kita sendiri. Oke ya. Kita memasuki tahun baru, moga-moga rohani kita baru dan tangkas. Moga-moga kita senantiasa berguna bagi sesama. Amin, amin ya mujibas sailin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.